Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story, selamat datang di channel Film Bin Story. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan baik jiwa, raga, dan dompet kalian. Karena itu sangat berpengaruh untuk bisa selalu bahagia. Di kesempatan kali ini Bang Am sesuai janji masih melanjutkan alur cerita dari film The Good Doctor Season 2 dan kali ini episode 15. Namun, biar Bang Am selalu mendapatkan suntikan semangat, jangan lupa untuk support dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa tahu update video terbaru di channel ini. Jika sudah, pastikan kuota kalian cukup untuk menonton video ini dan enjoy guys. Scene awal kita diperlihatkan tim Dr. Lim yang terdiri dari Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang sedang melakukan pengoperasian persalinan pada seorang pasien. Namun terlihat di sini kondisi bayinya yang ternyata mengalami kelainan pada usus serta jantungnya, di mana ususnya terlihat berada di luar perut bayi tersebut. Oke. Serta orang tua bayi pun terlihat terkejut akan keadaan bayinya. Dengan cepat tim dokter pun membawa sang bayi ke ruangan operasi untuk melakukan tindakan, di mana Dokter Lim pun memerintahkan untuk menghubungi dokter ahli bedah terkait penanganan jantung bayi tersebut. Namun tiba-tiba dari ruang pengawas muncul seorang pria yang melarang mereka menghubungi ahli jantung tersebut. Dan pria itu bernama Jackson Han, yang akan kita panggil dengan nama Dokter Han. Di mana Dokter Han mengaku sebagai kepala bedah yang baru di rumah sakit tersebut. Gua sih salpok sama bentuk mukanya sih. Seketika Dr. Han pun turun mengambil alih pengoperasian bayi tersebut, di mana dia meminta menghidupkan musik di ruangan operasi itu. Dr. Murphy yang mendengar hal itu pun langsung tidak bisa berkonsentrasi, karena kita tahu Dr. Murphy tidak bisa mendengar suara bising, di mana akhirnya Dr. Murphy tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dr. Brown pun menjelaskan akan hal itu kepada Dr. Han, namun terlihat Dr. Han yang tidak bisa atau mau mengerti akan keterbatasan Dr. Murphy. Dalam proses operasi, terlihat Dr. Han yang memutuskan untuk mengambil tindakan membuat pita arteri paru-paru pada tubuh sang bayi tersebut untuk tindakan awal pengoperasiannya. Singkat cerita, pengoperasian awal pada sang bayi pun selesai. Di luar ruang operasi, sudah ada Dr. Melendez yang menunggu Dr. Han. Di mana Dr. Melendez mengungkapkan kekecewaannya karena Dr. Han membatalkan jadwal pengoperasian hernia pasien Dr. Melendez tanpa memberitahukannya terlebih dahulu, dan malah menggantikan dengan tugas memeriksa seorang CEO yang bernama Mines yang ingin melakukan medical check up. Buset, jauh banget dari dokter bedah ke medical check up. Dr. Melendez pun menolaknya dan menyatakan kalau itu bukan tugas seharusnya dokter bedah. Namun Dr. Han menyatakan kalau dia menjanjikan pelayanan yang terbaik untuk Mines, di mana Dr. Han menyatakan bahwa Mines bisa menjanjikan sebuah keuntungan buat rumah sakit tersebut. Aduh, Dr. Markus kedua ini otaknya. Cuan aja cuan. Dengan terpaksa Dr. Mendes pun menjalankan tugasnya, menemani Mines sepanjang hari memeriksakan kesehatan setiap bagian tubuhnya. Dan pada tahap pemeriksaan melalui MRI ternyata ditemukan tumor pada tubuh Mines, di mana Dr. Mendes pun menjelaskan kepada Mines tentang hal itu, dan akan memberitahu hasilnya besok hari, apakah kanker itu ganas atau tidak. Lalu scene berpindah, diperlihatkan Dr. Murphy yang sedang menangani bayi malang pasca operasinya, di mana ibunya yang bernama Diana menanyakan keadaannya tersebut. Dr. Murphy pun menjelaskan bahwa mereka sudah memberikan pertolongan pertama pada bayinya, di mana tim dokter masih memikirkan tindakan selanjutnya terhadap kelainan bayinya yang malang itu. Diana menanyakan penyebab kecacatan pada bayinya itu, namun Dr. Murphy menjelaskan hal itu belum diketahui. Diana pun mengaku bahwa saat sebelum hamil dia mengonsumsi obat paroxetine atau obat antidepresi, di mana Diana baru berhenti meminumnya saat kandungannya berusia 5 bulan. Dr. Murphy yang selalu dengan style polosnya menjelaskan bahwa memang ada penelitian yang mengakibatkan anak lahir cacat akibat mengkonsumsi paroxetine. Diana dan suaminya yang mendengar hal itu pun sedikit terpukul. Aduh, wes angel. Di saat Dr. Murphy, Dr. Lin, dan Dr. Brown sedang berdiskusi untuk mencari solusi tentang penanganan selanjutnya sang bayi, Dr. Hans pun masuk ke ruangan. Dengan sedikit kesal, Dr. Hans pun bertanya terkait perkataan Dr. Murphy di mana Diana yang mengonsumsi obat penenang yang kemungkinan menyebabkan anaknya cacat. Dan benar saja, ternyata penjelasan Dr. Murphy soal hal itu membuat Diana dan suaminya benar-benar terpukul. Wes, angel beneran, wes. Dr. Lim dan Dr. Brown berusaha membantu dan menjelaskan kalau Dr. Murphy tidak bisa berempati atau melakukan pendekatan sosial. Namun Dr. Hans yang masih belum mengenal anak buahnya satu persatu masih belum bisa terima dengan perilaku Dr. Murphy tersebut. Wanjay, mukanya kenceng gitu.
Lalu kita diperlihatkan keesokan harinya, di mana Dr. Melendez yang menjelaskan kepada Mines terkait kanker yang dideritanya. Ternyata Mines mengalami kanker notohot jinak, di mana pengoperasian harus segera dilakukan untuk mengangkat tumornya. Namun di sisi lain, operasi tersebut sangat beresiko tinggi, di mana dapat mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Mines yang mendengar hal itu pun meminta waktu untuk berpikir terkait keputusan untuk melanjutkan operasinya atau tidak. Lalu scene kembali berpindah, di mana kita diperlihatkan lagi tim Dr. Lim yang sedang berada di ruangan, di mana Dr. Lim memberikan saran kepada Dr. Murphy untuk berusaha menghindari Dr. Hans beberapa waktu ini, dan mengurangi pembicaraan jika tidak ditanya. Gimana bisa bocah begitu? Di sela pembicaraannya, mereka pun dapat panggilan, di mana bayi yang mereka tangani mengalami kritis, dan membuat tim dokter harus segera berpikir cepat menangani kelainan pada jantung sang bayi. Di tengah sibuk mencari referensi penanganan sang bayi, Dr. Murphy pun seperti biasa mendapatkan pencerahan dan mengusulkan diagnosanya tersebut. Hal itu membuat Dr. Han sedikit kagum serta akhirnya menyetujui rencana Dr. Murphy untuk menangani sang bayi. Namun sebelum rencana itu dijalankan, kita diperlihatkan Dr. Lim dan Dr. Han yang menjelaskan bahwa prosedur pengoperasian bayi Diana dan suaminya hanya berpeluang 10% keberhasilan, di mana penanganan jantung dan ususnya sangat-sangat riskan. Dr. Lim pun memberikan opsi kedua, di mana mereka harus mengikhlaskan anaknya untuk tidak diberikan pertolongan lagi, dengan maksud sang bayi tidak tersiksa dengan alat bantu untuk bertahan hidup di keadaan yang kritis seperti itu. Namun Diana yang mendengar hal itu tetap kekeh dan mau anaknya tetap ditolong. Tapi sang suami malah kebawa emosi dan menyalahkan terkait Diana yang mengkonsumsi obat antidepresi dan tetap mau mempertahankan janinnya. Di mana ternyata kelainan sang bayi sudah mereka ketahui semasa dalam kandungan. Di mana mereka akhirnya tidak menemui kesepakatan terkait penanganan anaknya. Akhirnya keputusan diserahkan oleh hakim dan badan hukum, di mana itu diambil dari saran pihak dokter rumah sakit tersebut. Di sini Dr. Han sebagai kepala bedah menyanggupi untuk melakukan pengoperasian meski peluang sembuhnya sangat kecil. Lalu scene kembali berpindah di mana tim Dr. Melendez yang mengoperasi Mines. Ternyata Mines menyetujui pengangkatan kankernya meski dengan resiko yang tinggi. Diperhatikan di mana tim Dr. Melendez kesulitan untuk mengangkat kanker yang ia derita. Dr. Melendez pun menyimpulkan bahwa kanker Mines harus diangkat dari posisi belakang tubuhnya. Namun Dr. Park mengingatkan kalau itu bisa mengakibatkan Mines mengalami kelumpuhan. Dengan sangat terpaksa, tim dokter pun harus menyadarkan Mines kembali untuk meminta izin terkait pengangkatan kanker, di mana Dr. Melendez menjelaskan bahwa resikonya Mines akan mengalami kelumpuhan di kaki sebelah kirinya. Namun terlihat Mines yang sudah siap akan hal itu dan menyetujui pengoperasiannya. Di sisi lain kembali kita diperhatikan tim Dr. Hans yang melakukan pengoperasian pada sang bayi, di mana mereka menjalankan usulan pengoperasian dari Dr. Murphy. Namun sayang, setelah melakukan operasi pada jantungnya, sang bayi pun tetap tidak bisa tertolong akibat jantungnya yang memompa terlalu kuat dan mengakibatkan fungsi paru-parunya tidak berjalan normal. Melihat hal itu pun tim dokter terlihat sudah pasrah dan tidak bisa berbuat banyak untuk sang bayi. Dr. Hans dan Dr. Brown pun menjelaskan hal itu kepada Diana dan suaminya, di mana mengikhlaskan sang bayi untuk beristirahat dengan tenang adalah pilihan terbaik agar sang bayi pun tidak tersiksa dengan sakitnya. Dengan berat hati, tim dokter pun melepaskan alat bantu jantung pada bayi tersebut dan membiarkannya perlahan terhenti. Namun tiba-tiba Dr. Murphy mendapatkan hidayah di mana dengan mendengar detak jantung pada alat tersebut, Dr. Murphy mengetahui ada masalah pada katup jantungnya dan mengusulkan untuk segera memberikan pertolongan pada bagian tersebut. Dan pada akhirnya, tim dokter pun berhasil menyelamatkan sang bayi di titik-titik akhir di mana mereka sudah tidak bisa menemukan cara untuk bisa menolongnya. Diana dan suaminya pun terlihat sangat bahagia melihat anaknya melewati masa krisis meski masih ada beberapa tahapan operasi berikutnya. Di sini akhir kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sedang menunggu bus untuk pulang, di mana tiba-tiba Dr. Hans pun menghampirinya. Dr. Hans memuji diagnosa Dr. Murphy yang mampu membantu pasien selamat dari maut. Namun di sini Dr. Hans menjelaskan bahwa Dr. Murphy dipindah tugaskan ke bagian patologi mulai besok. Ya elah. Di mana menurutnya Dr. Murphy dinilai bisa bekerja dengan optimal mendiagnosa penyakit pasien tanpa harus berinteraksi dengan pasien langsung. Dengan berlinang air mata, Dr. Murphy pun mengungkapkan tidak mau dipindah tugaskan sebagai dokter bedah. Tapi sekali lagi, Dr. Han sebagai kepala bedah berhak mengambil keputusan pada departemennya dan tetap menginginkan Dr. Murphy untuk pindah tugas mulai besok. Dan film pun bersambung. Sekian alur cerita dari film The Good Doctor Season 2 episode 15. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis.
dan selalu setia mengikuti cerita di channel ini. Nantikan kelanjutan episode 16 hanya di channel ini guys. Bang Am mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.